Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Merdeka Baterai Materials Tbk atau kode emitennya MBMA. Nah, untuk profil dari company ini, PT Merdeka Baterai Materials merupakan anak perusahaan Merdeka dengan kepemilikan sebesar 59,9%. Merdeka mengakuisisi aset-aset MBM melalui serangkaian transaksi yang diselesaikan pada bulan Mei 2022. Perseroan dan perusahaan anak ini memiliki berbagai aset signifikan di Sulawesi Tengah dan Tenggara Indonesia dalam rantai nilai bahan baku strategis dan kedepannya dalam rantai nilai baterai kendaraan bermotor listrik. Grup ini didukung oleh sponsor yang terdiri dari Grup Providen, Grup Saratoga, dan Garibaldi Thohir yang memiliki riwayat investasi bersama selama bertahun-tahun dengan rekam jejak yang menonjol dalam menarik investor institusi internasional blue chip dan membangun nilai melalui perusahaan bernilai miliaran dolar seperti Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA, kemudian ada Goto Gojek Tokopedia Tbk, Goto, yang keduanya merupakan investasi bersama dari ketiga sponsor grup MBM, serta PT Adaro Energy Tbk atau ADRO yang merupakan investasi dari grup Saratoga dan Garibaldi Thohir, kemudian ada grup Tower Bersama yang merupakan investasi dari grup Providen dan grup Saratoga. Nah, ini bisa dilihat bisnis dari perusahaan emiten MBMM. Nah, untuk struktur IPO-nya, kali ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 11 miliar lembar dengan persentase IPO-nya yaitu 10,24%, nilai nominal Rp100 per lembar, kemudian harga pelaksanaan di kisaran Rp780 hingga Rp795 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapat yaitu Rp8.745 miliar dengan penjamin emisi kali ini yaitu ada PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Nah, kemudian apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, perseroan akan mengeluarkan saham tambahan sebanyak-banyaknya 1.100.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominalnya Rp100 setiap saham, atau ini mewakili sebanyak-banyaknya 1,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan harga penawarannya yaitu Rp780 hingga Rp795 per setiap sahamnya, sehingga jumlah penawaran umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya yaitu Rp9.619.500.000.000. Nah, untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal 28 Maret hingga 3 April, tanggal efektifnya yaitu 11 April, masa penawaran umum 12 hingga 14 April, tanggal penjatahan 14 April, tanggal distribusi saham 17 April, dan tanggal pencatatannya yaitu pada 18 April. Nah, dana hasil IPO akan digunakan oleh emiten ini 48% untuk pembayaran lebih awal untuk seluruh pokok utang yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas berjangka sebanyak 300 juta USD yang dibayarkan kepada MDKA dan Inkbank cabang Singapura. Nah, 5%-nya ini untuk mengambil alih hak tagih sebesar 30 juta USD yang timbul dari perjanjian fasilitas dukungan induk per tanggal 23 Agustus 2022 yang diberikan oleh MDKA kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia. Nah, 1,5% ini untuk modal kerja antara lain untuk biaya karyawan, biaya jasa profesional, dan biaya keuangan. 8%-nya ini akan dipinjamkan kepada MTI yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari pembangunan AIM 1 yang dijadwalkan akan memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023. Nah, kemudian masih dana hasil IPO 14% ini akan dipinjamkan kepada PT Zhao Hui Nickel yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja.
5,5% ini dipinjamkan kepada PT Sulawesi Cahaya Mineral yang akan digunakan untuk modal kerja, sementara sisanya akan digunakan sebagai penyetoran modal kepada PT Merdeka Indonesia Mineral yang selanjutnya akan digunakan untuk penyetoran modal dan pemberian pinjaman kepada PT Sulawesi Industri Parama masing-masing yaitu 50%. Nah, kemudian untuk keunggulan kompetitifnya, pertama produsen ini produsen bahan baku baterai nikel terdepan yang terintegrasi secara vertikal dengan portofolio bisnis berkualitas tinggi dalam rantai nilai nikel. Kemudian perseroan berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan pergeseran global menuju kendaraan listrik yang mendorong permintaan baterai yang kuat, di mana terdapat keterbatasan kondisi pasokan nikel yang sangat mendukung bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam pasokan nikel. Nah, kemudian pasokan nikel jangka panjang ini terjamin melalui kepemilikan mayoritas atas salah satu sumber daya nikel terbesar di dunia berdasarkan kandungan nikel yang terhubung baik dengan infrastruktur existing. Kemudian ada pipeline pertumbuhan yang kuat dan didanai secara penuh, didukung proyek hilir dan tingkat risiko rendah, tingkat pengembalian tinggi untuk mendorong profil pertumbuhan yang superior. Kemudian kemitraan yang kuat dengan perusahaan baterai dan bahan baku baterai global terkemuka. Kemudian profitabilitas dan konversi arus kas yang kuat serta tim manajemen yang berpengalaman didukung oleh sponsor blue chip dengan rekam jejak penciptaan nilai. Nah, kemudian untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini perseroan merupakan perusahaan holding yang bergantung pada pembayaran dividen dari perusahaan anak. Kemudian risiko usahanya antara lain prospek bisnis grup MBM ini bergantung pada kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan dan melakukan commissioning proyek-proyek sedang dibangun atau mengembangkan proyek dalam pipeline. Nah, grup ini juga mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhannya karena hal tersebut bergantung pada beberapa risiko dan lain sebagainya. Nah, untuk risiko umum, ini terdiri dari perubahan ekonomi domestik, regional, atau global yang dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha grup, terjadinya penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia yang juga berdampak merugikan grup, dan lain sebagainya. Nah, adapun bagi investor sendiri yang patut dicermati, kondisi di pasar saham Indonesia atau di tempat lain ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham yang ditawarkan dan tidak adanya pasar sebelumnya untuk saham yang ditawarkan dapat menyebabkan kurangnya likuiditas. Nah, kondisi pasar dan perekonomian ini dapat mempengaruhi harga pasar dan tingkat permintaan atas saham perseroan yang dapat berfluktuasi secara luas dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk key financial highlights yang pertama neraca keuangan. Untuk rasio-rasionya per 30 September 2022, current rasionya yaitu 2,1 kali, debt to equity ratio 0,5 kali, debt to asset ratio 0,3 kali, ICR dan DSCR ini masing-masing 3,3 kali. Nah, untuk laporan laba rugi, kalau kita lihat rasio-rasionya per 30 September 2022, gross profit margin tercatat 10,8%, net profit margin 11,2%, return on assetnya 1,7%, dan return on equity-nya 2,5%. Oke, sekian mengenai pemaparan IPO kali ini. Terima kasih.